Assalamualaikum. Belum lama ada yang nanya, gimana ya caranya supaya bisa dapetin pola hidup yang jarang ke dokter. Alhamdulillah, sudah 10 tahun lebih ding, kami sekeluarga dapat juga tuh pola hidup jarang ke dokter itu. Boleh dibilang dari awalnya kami selalu ingin belajar soal kesehatan, dan sedikit demi sedikit setelah nangkap esensinya terus jadi jarang ke dokter. Salah satu sumber inspirasinya itu satu buku yang ditulis oleh seorang dokter Jepang. Dia bilang kalau para ahli kesehatan itu benar kasih pencerahan sama masyarakat luas, sebetulnya banyak orang itu bakalan jarang ke dokter. Panjang lebar dia ceritain, cuma masalahnya ya, ringkaskan kiat-kiatnya supaya jarang ke dokter itu dalam video yang 10-15 menit kok terasa susah. Cari-cari yang gitu dari berbagai sumber itu juga belum nemu yang ringkas tapi komplit. Jadi ya ini nih bukan tips yang komprehensif atau semacam itu, sekedar ngobrolin beberapa hal. Pertama tuh gini ya, sisi batin kita itu mesti di style-style terlalu positif. Saya banyak ngelihat yang dialami oleh beberapa handetolan di sekeliling. Berawal dari pikiran negatif, terus muncul penyakit yang berat-berat, astagfirullah. Keduanya itu soal akal pikiran. Gimana caranya supaya logika sehat kita itu lempeng sesuai prinsip-prinsip yang benar, supaya kita itu tidak tulalit. Ini mesti belajar dari sana-sini. Ketiganya ya terus ilmu-ilmu yang didapat itu dipraktekin. Kalau nggak dipraktekin percuma. Tapi praktekin itu ternyata gampang-gampang susah. Kalau nggak karena pertolongan Allah, manusia itu bawaannya kepleset aja gitu. Mendisiplinkan diri sendiri aja itu setengah mati. Salah satu disiplin ya, yang akhirnya kami terapkan di rumah kami, itu sedapat mungkin kalau ada kesibukan itu direncanakan dengan cermat. Khususnya buat yang punya anak-anak kecil atau kalau yang bersama manula. Kalau tidak terencana itu bisa keputar-putar, kebablasan, jadi pada kecapean dan seterusnya, jadi terforsir, terus deh jadi pada sakit. Selain itu, sebisa-bisa menghindari minum obat chemical, obat warung, apalagi obat yang berat-berat, macam antibiotik itu kalau nggak kepepet bener ya udah dihindari aja. Paracetamol, ibuprofen, obat batuk yang kayak gitu dia nggak punya khasiat apapun loh, kecuali sekedar meredakan gejala untuk sejenak. Tapi ada banyak efek sampingnya yang melemahkan daya tahan. Saya punya anak 2 ya, beda bener riwayat kesehatannya. Saat anak baru 1 dulu kami ini masih culun kan ya. Anak batuk pilek dikit atau demam dikit bingung, terus ke dokter atau cari obat. Dikasih obat sama dokter, ujungnya bukannya si anak jadi kuat malah ringkih. Pencernaannya mungkin teriritasi oleh obat-obatan. Gara-gara itu selera makan menurun, terganggu. Imunitas juga menurun, muter deh. Dan lama-lama kami tersadar kalau sekedar batuk pilek mestinya kan didiemin aja juga sembuh. Atau diboreh-boreh, atau dikasih ASI, dikasih minum banyak, kayak gitu. Oke lah, kalau ke dokter mungkin sembuhnya meredanya lebih cepat, tapi paling beda dikit. Kalau didiemin, meredanya pelan-pelan, tapi begitu sehat, ya balik energi lagi, seketika makan juga lahap lagi, dan berikutnya itu jadi nggak gampang ketularan sakit, daya tahannya malah lebih tangguh. Berdasar pengalaman anak pertama, begitu hadir anak kedua, hasilnya terasa sih. Kalau anak pertama itu buku dokternya sampai ganti 3-4 kali, anak kedua buku dokternya nyaris kosong, isinya kebanyakan cuma catatan imunisasi. Kami bahkan membatasi juga multivitamin. Asli-aslinya manusia di zaman dulu, kalau dapat asupan vitamin mineral, itu dikit-dikit dari buah, sayur, atau makan minuman apa gitu. Gak pernah mereka itu dapat asupan konsentrasi tinggi. Yang kasih nasihat dulu dokter anak. Walau sekedar multivitamin mineral belum tentu kondusif untuk mikrobiota di perut kita. Nah, padahal kalau mikrobiota terganggu, imunitas pasti menurun, vitalitas juga menurun. Dari situ berangsur-angsur ya, kami lalu jadi keluarga yang jarang ke dokter. Kalau sakit, demam, kelenger-kelenger sih, tapi diempet aja gitu. Paling cuma diboreh-boreh. Sehari biasanya itu berasa ancur-ancuran, tapi di malam kedua atau ketiga setelah pasukan imun bisa mengatasi virusnya, biasanya malah sembuh secara lebih tuntas. Bahkan COVID aja kemarin tuh saya nggak minum obat apapun juga. Nah tapi, walaupun jarang sesekali kesandung juga. Kemarin sebelum tahun baru itu saya sakit gigi sambung menyambung. Dikasih minyak cengkeh, saya bawa puasa, nggak mempan juga. Ujungnya kepaksa deh antibiotik. Habis antibiotik 2 hari sih sembuh, dan memang antibiotik itu jitu untuk masalah seperti itu. Setelah ditemukan selepas Perang Dunia Pertama, lalu merata-rata dipakai setelah Perang Dunia Kedua, antibiotik itu memang yang paling jitu untuk mengatasi infeksi bakteri. Gara-gara makan ngawur, misalnya ceres gigi kena tusuk duri ikan, terkontaminasi bakteri, terus meradang, membengkak, gimana lagi? Walaupun sebisa-bisa saya itu ingin selalu menghindari antibiotik, tapi karena kasusnya seperti itu ya kepaksa deh. Dasar nasib, mungkin saya kurang istighfar dan agak jumawa ya kemarin itu.
Setelah gigi gusi sembuh, terus makan ngawur lagi. Segala pecahan beling saya makan. Bukan beling beneran kayak pendekar debus nih, tapi ini keripik singkong yang piar-piar pecahannya kayak beling gitu deh di mulut saya. Micinnya banyak lagi. Nggak tahu dicampuri apa lagi tuh. Rasanya enak sih. Enaknya nggak seberapa juga, ding. Tapi habis itu lah adalah kok gusi kanan saya bengkak lagi. Waduh, masa minum antibiotik 2 gelombang? Saya coba hindari, tapi malah makin cekot-cekot. Akhirnya ya udah ke dokter. Harapan saya dokter gigi bisa kasih solusi alternatif yang nggak perlu pakai antibiotik. Ternyata apa? Dia ngasihnya antibiotik sama obat kumur yang lebih keras dari yang di warung-warung. Dasarnya menghindari antibiotik ya, saya coba optimalkan si obat kumurnya dulu. Ternyata nggak mempan. Baru deh setelah dikasih antibiotik, baru mempan. Tapi dasar cuman. Keripik beling kemarin masih saya makan juga. Selang 3 minggu kemudian bengkak lagi, kapok. Habis itu saya stop deh tuh si keripik beling. Cuma jadinya selama Oktober sampai tahun baru kemarin, saya yang biasanya jauh-jauh dari antibiotik, minum antibiotik sampai 3 paket. Astagfirullah. Gara-gara ilmu saya yang cetek, ujungnya kayak gitu deh. Dokternya alhamdulillah teliti, cermat, dan hati-hati. Berhubung kejadian berulang, saya terus disuruh ronsen gigi. Lah adalah, ternyata di situ ketemu ada masalah. Gigi bungsu saya yang bagian kanan bawah ternyata tumbuhnya miring melintang menumbuk gigi sebelahnya. Ya udah, karena kebetulan dekat rumah kami ada dokter bedah mulut langganan, saya pun merencanakan konsul ke situ, tapi nggak langsung. Saya pikir kalau saya langsung dioperasi cabut gigi bungsu, ujungnya bakal dapat obat keras lagi. Masa obat keras kayak gitu sampai 4 kali berturut-turut? Diselang dulu deh, barang 2 bulan gitu saya ngaturnya. Yang langsung saya action tentu saja itu nyetop si keripik beling. Sekitar 2 bulan berlalu, gigi-gigi, gusi dan mulut saya oke-oke saja. Nah kemarin itu saya terus konsul ke bedah mulut akhirnya. Melihat hasil ronsen, mungkin si ahli bedah mulut ketawa ngiki dalam hati. Wong gigi kok pating plesat kayak gitu, walah. Alhamdulillah bener, saya konsul ke seorang yang ahli. Menurut saya pemikirannya mendalam. Akhirnya dia sarankan apa coba? Gigi bungsu nggak usah dicabut, saya boleh pulang. Dan logikanya menurut saya jitu. Gini ya, andai si gigi bungsu yang miring itu beneran biang kerok permasalahan, mestinya saya itu keganggunya udah bertahun-tahun. Gigi bungsu kayak gitu bukannya numbuh di umur 50-an kan ya. Udah gitu, dicek gigi saya, semua aman terkendali. Gusi juga aman. Jadi ya udah, dia simpulkan gangguan berulang kemarin itu bukan disebabkan karena gigi bungsu. Mungkin bisa karena makanan yang aneh-aneh atau karena gangguan di otot rahang. Saya nggak cerita sih soal keripik beling, tapi sepertinya dia udah nyangka ke arah sana. Kalau saya makan yang gitu-gitu lagi, kalaupun dicabut bisa aja kambuh lagi. Tapi kalau makanan dijaga, dia bilang sampai 20 tahun ke depan, sampai umur 70-an masih bisa tetap aman. Itu katanya. Kalau dipaksain operasi di umur kepala 5 ini, teknisnya sulit, penyembuhannya lama, bisa kena syaraf apa segala macam, terus belum tentu ngatasi masalah juga. Dan pelajaran buat yang lain juga nih, kalau keburu kayak saya, masuk kepala 5, baru ketahuan gigi bungsu melintang, kalau sehari-hari nggak ada kerasa masalah, ya didimin aja juga nggak apa-apa. Gitu, menurut advis si dokter ahli bedah mulut yang menurut saya masuk akal. Lagi pula, kita tahu kan ya, tidak semua kecacatan itu perlu dikoreksi. Itu deh. Gara-gara gigi udah bertahun-tahun menghindari antibiotik, ujungnya malah kena antibiotik 3 ronde sisan. Tapi masih untung setelah konsul ke ahlinya gak bablas jadi 4 ronde. Oke lah, terima kasih.